Kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mas Ade Irfan. Kalau misalnya mencermati dari sisi istana atau Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan dari Bu Mega seperti apa ini? Ya, Mbak, kita nggak tahu persis ya apa yang menjadi maksud dan tujuan ucapan Ibu Mega itu menyampaikan kepada Pak Jokowi. Tentunya yang bisa memahami secara utuh dari ucapan itu ya Ibu Mega sendiri. Kita kan hanya bisa menafsirkannya ya berbagai macam tafsiran ya. Tapi maksud saya adalah kalau saya bisa mengatakan ini adalah ungkapan seorang ibu kepada anaknya, seorang pemimpin kepada keluarga besarnya. Karena ucapan itu kan disampaikan dalam forum internal partai PDIP ya Bang Andrea ya. Jadi tentu ini adalah penguatan terhadap internal di PDIP sendiri, melihat atau kedepannya bagaimana partai PDIP sendiri membangun kesolidan gitu. Jadi yang pasti bagi kami ini ya biasa-biasa saja hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi masih tetap baik-baik saja, masih tetap melakukan komunikasi yang seperti dikatakan Ibu Mega ya, dan Ibu Mega sendiri sampai saat ini masih sebagai ketua badan pengarah dua lembaga yakni BPIP dan BRIN ya. Nah itu menunjukkan tentu hubungan komunikasi, persahabatan dan lain sebagainya antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi ya baik-baik saja. Kita jangan menafsirkan terlalu jauh atau memberikan kesan negatif terhadap ucapan Ibu Mega tersebut. Begitu Mbak Rati. Tapi Bang Irfan, masukan catatan dari Bu Mega ini apakah kemudian direspon juga oleh teman-teman di kantor staf presidenan begitu ya, dalam artian kan namanya kan masukan, mengingatkan pendiri bangsa seperti ini jangan berbagai macam versi-versi, lalu juga hutang loh, ingat gitu loh. Nah ini jadi pekerjaan rumah sendiri nggak atas arahan presiden juga nggak? Ya Pak Jokowi itu kan sudah selalu dikritik ya, bahkan apapun lah namanya kepada Pak Jokowi ya, siapapun sudah biasa Pak Jokowi mendapatkan kritik, masukan, bahkan hujatan gitu. Pak Jokowi selalu menjawab itu dengan kerja dan kinerja hasilnya gitu. Ya terbukti sampai hari ini respon masyarakat terhadap tingkat kepercayaan itu luar biasa. Menjelang di akhir masa jabatannya tetap menaik. Ya mengenai pendiri bangsa, saya memaknai pendiri bangsa kita tidak hanya tunggal, pasti secara kolektif. Nah, kita memaknai pendiri bangsa itu tentu dari semua aspek ya, dari semua sisi ya, itu memang harus kita menjadi jadi panutan kita. Jadi bila dikatakan pendiri bangsa, saya maknai adalah pendiri bangsa secara kolektif. Ya, kita mengenal adanya Sumpah Pemuda yang itu juga 1928 dan kan itu juga dimaknai dari berbagai macam kelompok etnis dan lainnya yang untuk mempersatukan bangsa ini. Di era pada saat itu memang kita harus lebih kuat secara kolektif, bukan memaknai adalah tunggal. Begitu Mbak. Oke, saya bergeser lagi ke Bang Andreas. Bang Andreas, tadi rekan saya Rati kan di segmen sebelumnya menyebutkan ada narasi dari Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan, saya ngomong sama Pak Jokowi. Apakah memang sudah ada komunikasi dari Oktober 2023 gitu loh ya? Sudah ada buka komunikasi Bang Andreas? Atau ini sinyal yang diberikan oleh Ketua Umum Anda untuk bukalah komunikasi begitu? Saya tidak tahu persis ngomongnya itu kapan, tapi sekian lama sejak ya beliau ya dari Solo, kemudian di Jakarta, di DKI, kemudian di Istana, ini sudah periode kedua. Saya kira banyak kesempatan di mana Ibu Mega tentu pernah berbicara menyampaikan pesan ini kepada Pak Jokowi gitu, sehingga beliau mengulang kembali apa pesan yang pernah disampaikan ke ya Pak Jokowi sebagai ya kader dari PDI Perjuangan gitu.
Dan ini karena ini di depan ya kader-kader PDI Perjuangan, beliau juga membandingkan itu dengan pesan itu juga disampaikan kepada Pak Ganjar gitu ya, ketika ya beliau diberikan amanah untuk ya menjadi calon presiden ketika itu gitu. Dan oleh karena itu saya kira ini adalah pelajaran ya bagi kader, dan karena ini juga disampaikan di dalam suatu forum yang kemudian dipublikasikan, saya kira ini juga menjadi pesan bagi ya bagi kita semua gitu. Dalam arti apa? Komitmen-komitmen yang ya kita pegang sebagai amanah itu harus kita pegang bersama gitu, bukan kemudian ketika kita menjadi pemimpin kita memperoleh kekuasaan itu kita gunakan sesuka apa yang kita pikirkan, dan tidak pegang lagi pada komitmen yang kita pegang, seharusnya kita pegang bersama. Nah itu ya, beliau menyampaikan itu mulai dari apa yang disampaikan oleh para pendiri bangsa, kemudian apa yang menyangkut hutang negara, kemudian juga yang menyinggung juga soal KPK. Dari banyak hal yang disinggung oleh Ibu Mega di situ yang menyangkut bagaimana kekuasaan, penggunaan kekuasaan di situ. Baik, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, kalau mencermati tadi kalau kata Bang Irfan kan sebenarnya ini lebih kepada teguran antara ibu dan juga anak begitu ya. Tapi Mas Umam sebagai mengatakan ini perang terbuka. Kalau anak muda bilang mengatakan say war begitu ya. Apa sebenarnya yang harus direspon mungkin oleh Pak Jokowi karena sudah disinggung oleh Bu Mega? Ini apakah memang harus ada komunikasi yang dibuka oleh Pak Jokowi atau bagaimana agar eskalasinya tidak semakin meningkat? Ya, komunikasi tentu tidak hanya dari satu pihak, kedua belah pihak. Kalau misal kemudian masing-masing legowo membuka pintu hati dan juga pintu komunikasi politik, tentunya juga bisa terselesaikan dengan baik. Tetapi ini kan seringkali dalam konteks kekuasaan ini hanya pertarungan ego. Nah, oleh karena itu di level ini tentu ini menjadi sebuah warning ya. Karena bagaimanapun juga kalau misal statement Bu Mega kita lihat dari teori agenda setting ini tampaknya sengaja disampaikan dengan menyebut nama tadi 2 kali, ini diarahkan sebagai sebuah upaya untuk memberikan perhatian atau meletakkan Pak Jokowi dalam konteks spotlight baik publik maupun media dalam konteks apa yang menjadi concern dari PDIP tadi itu. Nah, kalau misal kita bicara tentang teori framing, mencoba untuk meletakkan Pak Jokowi dalam spotlight, dalam perspektif barangkali perspektif kritis dalam secara lebih spesifik, sehingga kemudian ketika PDIP merasa gusar dengan manuver di KPK, bahkan Bu Mega sampai menyebut nama penyidik loh, dan itu bukan political endorsement, itu adalah sebuah warning secara politik bahwa ini adalah aktor atau pihak yang bertanggung jawab di balik semua manuver ini. Nah, ini bukan hanya sekedar dinamika di politik kemarin, tetapi juga bisa berimplikasi dalam konteks pilkada dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu apa yang perlu disampaikan oleh Bu Mega, tampaknya Bu Mega memberikan peringatan secara halus, tetapi seharusnya itu mengena dan sinyal yang cukup kuat. Nah, apa yang kemudian ingin disampaikan Bu Mega? Stop untuk melakukan itu, stop untuk melakukan tekanan dan juga intervensi kepada kekuatan dan jejaring elemen PDIP di mana berada. Harusnya eksekutif, iya. Kenapa eksekutif? Karena per hari ini secara lebih spesifik tadi disampaikan oleh Bu Mega, KPK. Dan KPK menurut undang-undang revisi KPK yang baru berada di bawah kekuasaan eksekutif. Rumpunnya rumpun eksekutif. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Presiden Jokowi. Lagi-lagi pola relasinya di sana. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Umam, kemudian juga Bang Andreas dan juga Bang Irfan sudah hadir dan juga meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan.